Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aljabar boolean dan sirkuit digital. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kiara Putri Mulia Kusumawardani dengan NIM lahir 2072. Perkenalkan, nama saya Lisa Rafa Nadira dengan NIM 2067. Perkenalkan, nama saya Navel Briono dengan NIM akhir 2071. Kan nama saya Nur Hafiz Ralil Bagita dengan NIM akhir 2069. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim Ahmad dengan NIM akhir 2059. Perkenalkan, nama saya Ana Sefanya Alia Marani dengan NIM akhir 2065. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai materi aljabar boolean terlebih dahulu. Jadi, aljabar boolean adalah sistem matematika yang digunakan dalam logika digital, komputasi, dan teori himpunan, dan juga merupakan cabang dari aljabar yang berkaitan dengan variabel biner dan operasi logika yang menggunakan dua nilai berbeda, yaitu benar sebagai satu dan salah sebagai nol. Aljabar ini terdiri dari beberapa komponen dasar yang memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Aljabar boolean terdiri dari sebuah himpunan B, dua operasi biner pada B dinotasikan plus atau operasi OR, dan X sebagai operasi N, lalu satu operasi uner pada B dinotasikan petik satu atau operasi NOT, lalu dua elemen berbeda pada B dinotasikan 0 dan 1. Dalam aljabar boolean, elemen-elemen dalam himpunan B tidak didefinisikan secara spesifik dan bisa berupa ekspresi logika, himpunan, atau hal lainnya. Begitu pula dengan operasi-operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan komplement yang tidak sama dengan operasi biasa yang kita lakukan dalam himpunan bilangan real. Lalu yang selanjutnya ada operasi biner. Operasi biner adalah fungsi yang menggabungkan dua elemen dari sebuah himpunan dan menghasilkan satu elemen di himpunan yang sama. Berikut adalah penjelasan untuk contoh-contoh yang diberikan. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Berdasarkan contoh di atas, artinya adalah bahwa fungsi f mengambil pasangan dua elemen dari himpunan X, lalu menghasilkan elemen baru yang juga ada di dalam X. Misalnya, jika X adalah himpunan bilangan bulat, maka fxy sama dengan X ditambah Y. Berarti hasil penjumlahan dua bilangan bulat tetap merupakan bilangan bulat, sehingga operasi ini tertutup pada himpunan X. Lalu yang kedua adalah operasi konjungsi. Pada contoh di atas, artinya adalah pada himpunan BS, misalnya B berarti benar dan S berarti salah. Operasi konjungsi menghasilkan nilai B jika dan hanya jika kedua operan adalah B dan menghasilkan S dalam kasus lain. Jika P sama dengan B dan Q sama dengan B, maka FPQ sama dengan B. Jika salah satu atau kedua operan adalah S, maka FPQ sama dengan S. Operasi ini mencerminkan logika N pada aljabar boolean, di mana hasilnya adalah benar hanya jika semua operan benar. Lalu selanjutnya adalah operasi uner. Operasi uner adalah operasi yang hanya memerlukan satu elemen dari X sebagai operan untuk menghasilkan satu elemen lain atau elemen yang sama di X. Fungsi ini memiliki domain X atau himpunan asal elemen operan dan kodomain X atau himpunan tujuan hasil fungsi. Berikut adalah penjelasan untuk contoh-contoh yang diberikan. Yang pertama adalah operasi akar. Pada contoh di atas, berarti adalah operasi ini mengambil satu elemen X dari himpunan X dan menghasilkan elemen Y yang merupakan akar kuadrat dari X. Lalu yang kedua adalah operasi inverse penjumlahan. Pada contoh di atas, artinya adalah operasi ini mengambil satu elemen X dari himpunan X dan mengubahnya menjadi minus X atau yaitu inverse dari X terhadap penjumlahan. Lalu yang ketiga adalah operasi konjungsi. Pada contoh di atas, artinya adalah operasi ini berlaku pada himpunan boolean BS, di mana B sama dengan benar dan S adalah salah. Negasi menghasilkan kebalikan dari nilai operan. Jika P sama dengan B, maka FP sama dengan S. Jika P sama dengan S, maka FP sama dengan B. Dalam logika, operasi ini disebut not atau negasi logis. Lalu yang selanjutnya adalah interpretasi B pada logika. Dalam logika boolean, B biasanya merujuk pada himpunan yang terdiri dari dua elemen, yaitu T atau true, F adalah false, yang masing-masing mewakili benar dan salah. Dalam hal ini, operasi plus
X dan petik 1 diartikan sebagai operasi disjungsi atau OR, konjungsi atau AND, dan negasi atau NOT. Dengan kata lain, operasi plus berfungsi seperti OR yang menghasilkan nilai benar jika salah satu atau kedua perannya benar. Operasi X berfungsi seperti AND yang hanya menghasilkan nilai benar jika kedua operannya benar. Dan operasi petik 1 berfungsi untuk membalik nilai operan, menjadikan nilai benar menjadi salah dan sebaliknya. Elemen 1 dan 0 dalam aljabar Boolean biasanya dimaksudkan untuk mewakili nilai benar atau true dan salah atau false dengan 1 sebagai benar dan 0 sebagai salah. Lalu selanjutnya ada interpretasi B pada himpunan byte. Jika B merupakan himpunan semua byte string 8 bit, kan berturut-turut OR, AND, dan NOT. Elemen 0 dan 1 berturut-turut diinterpretasikan sebagai byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 1, 1, 1, 1, 1. Hukum aljabar Boolean. Teorema dasar. Yang pertama ada idempoten. Hukum idempoten untuk himpunan menyatakan bahwa penyatuan dan perpotongan suatu himpunan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan himpunan yang sama. Rumus hukum idempoten untuk himpunan adalah A plus A sama dengan A dan A kali A sama dengan A. Yang kedua ada hukum involusi. Hukum involusi dalam matematika menyatakan bahwa suatu fungsi inverse-nya sendiri dan negasi merupakan fungsi involute karena meniadakan nilai 2 kali akan mengembalikan nilai asli. Lalu dinilai hasilnya sama dengan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada hukum-hukum aljabar Boolean. Yang pertama ada hukum identitas, contohnya X plus 0 sama dengan X, dan X kali 1 sama dengan X. Yang kedua ada hukum komplement, X plus komplement dari X sama dengan 1, dan X dikalikan dengan X komplementnya, maka sama dengan 0. Yang ketiga ada hukum komutatif, contohnya ada X plus Y sama dengan Y plus X. Dan yang kedua, X kali Y sama dengan Y kali X. Selanjutnya ada hukum distributif. X plus dalam kurung Y kali Z sama dengan X plus Y dikalikan X plus Z. Y plus Z sama dengan X plus Y, X dikalikan Y plus X dikalikan Z. Selanjutnya ada hukum asosiatif, yaitu X plus Y plus Z dalam kurung ditambah dalam kurung X plus Y ditambah Z. Yang kedua, X dikalikan dengan Y kali Z sama dengan X kali Y dikalikan Z. Selanjutnya ada hukum penyerapan. Contohnya itu X plus X dikalikan Y sama dengan X. Dan yang kedua, X dikalikan dalam kurung X plus Y sama dengan X. Selanjutnya ada hukum dominansi.
Contohnya X kali 0 sama dengan 0. Dan yang kedua, X plus 1 sama dengan 1. Dan yang terakhir ada hukum 0 dan 1. 0 komplement sama dengan 1. Dan 1 komplement adalah 0. Prinsip duality. Jika sebuah hukum dalam aljabar Boole terbukti kebenarannya, maka dual dari hukum tersebut juga pasti benar. Suatu dual didapatkan dengan mengganti X dengan tambah dan sebaliknya. Dan 0 diganti dengan 1 dan sebaliknya. Simplifikasi ekspresi. Simplifikasi atau penyederhanaan ekspresi dalam aljabar Boole merupakan proses konversi ekspresi tersebut ke bentuk yang paling singkat atau sederhana. Penyederhanaan ekspresi dalam aljabar Boole dapat dilakukan dengan cara menggunakan aksioma aljabar Boole. Contoh soalnya, sederhanakan AB dikalikan B komplement C plus A kali C. Dari contoh soal di atas, itu sama dengan, kalau kita jabarkan itu sama dengan A dikalikan B komplement dikalikan C ditambah A kali B kali A kali C. Yang dimana itu merupakan hukum distributif. Seperti yang kita tahu, A dikalikan A sama dengan A menurut hukum idempoten. Lalu B dikalikan B komplement sama dengan 0 menurut hukum komplement. Maka dari itu 0 A ditambah 0 ditambah A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C, yaitu hukum identitas. Maka dari itu bentuk sederhana dari AB dikalikan B komplement dikali C ditambah A dikali C, yaitu A kali B kali C. Oke, di sini saya akan melanjutkan contoh soal dari aljabar Boole, yaitu yang pertama soal buktikan bahwa ekspresi berikut adalah identitas Boole yang benar. Itu yang pertama yaitu adalah A dikali A plus B sama dengan A, dan B A aksen dikali kurung buka A plus B kurung tutup sama dengan A aksen. Oke, mari kita bahas yang pertama pada soal bagian A, gunakan hukum distribusi, di mana A dikali kurung buka A plus B kurung tutup, maka akan menjadi kurung buka A dikali A kurung tutup ditambah kurung buka A kali B dan kurung tutup. Nah, di sini berdasarkan hukum independensi, maka akan menjadi A dikali A sama dengan A, yaitu ya berupa kurung buka A dikali A kurung tutup dan ditambah kurung buka A dikali B di kurung tutup, maka sama dengan A plus kurung buka dan A dikali B di kurung tutup. Nah, berikutnya menggunakan hukum absorpsi. Berdasarkan hukum absorpsi, A plus kurung buka A dikali B di kurung tutup sama dengan A, yaitu yang artinya A plus kurung buka A kali B di kurung tutup sama dengan A, yaitu sudah merupakan identitas Boole. Jadi maka pernyataan pada bagian A itu adalah benar, merupakan identitas Boolean yang benar. Oke, berikutnya pada bagian B, yaitu menggunakan hukum distribusi, di mana A aksen dikali A plus B sama dengan kurung buka A aksen dikali A kurung tutup ditambah kurung buka A aksen dikali B di kurung tutup A dan dikali A berdasarkan hukum komplementasi, maka akan menjadi A aksen dikali A sama dengan 0. Di mana yang artinya akan menjadi kurung buka A aksen dikali A kurung tutup ditambah kurung buka A aksen dikali B di kurung tutup, maka akan menjadi 0 ditambah kurung buka A aksen dikali B kurung tutup. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan hukum identitas, di mana 0 ditambah X sama dengan X, maka akan menjadi 0 plus di kurung buka A aksen dikali B kurung tutup sama dengan A aksen dikali B, yang di mana pernyataan tersebut sama seperti atau sama juga dengan A aksen dikali kurung buka A plus B kurung tutup sama dengan aksen, maka pernyataan yang B ini juga merupakan identitas Boolean yang benar.
Soal selanjutnya yaitu sederhanakan ekspresi boolean berikut menggunakan hukum-hukum aljabar boolean, yaitu F dari A komplement B ditambah A dan komplement A dan C. Penyelesaiannya terdapat 4 langkah. Langkah pertama, berdasarkan hukum identitas B atau komplement B sama dengan selalu sama dengan 1. Karena nilai variabel B atau komplemennya akan selalu mencakup semua kemungkinan kombinasi. Oleh karena itu dapat disederhanakan menjadi A dan 1 ditambah A dan komplemen A dan C. Langkah kedua, yaitu bagian A dan 1 disederhanakan dengan menggunakan hukum identitas yang menyatakan bahwa A dan 1 sama dengan A. Dengan demikian ekspresinya menjadi A ditambah A dan komplemen A dan C. Selanjutnya, langkah ketiga, berdasarkan hukum 0 A dan komplemen A selalu sama dengan 0 karena suatu variabel tidak mungkin bernilai benar dan salah secara bersamaan. Oleh karena itu, ekspresi berubah menjadi A ditambah 0 dan C. Langkah terakhir, pada langkah keempat, bagian 0 dan C disederhanakan menggunakan hukum identitas yang menyatakan 0 dan C selalu sama dengan 0, karena hasil perkalian dengan 0 akan selalu 0 berapapun nilai C-nya. Dengan demikian, ekspresi akhirnya menjadi A. Kesimpulannya, ekspresi boolean awal berbunyi A dan B dalam kurung B atau komplement B ditambah A dan komplement A dan C berhasil disederhanakan menjadi A. Oke, saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu materi tentang sirkuit digital. Apa itu sirkuit digital? Sirkuit digital adalah jantung dari semua perangkat elektronik modern, mulai dari komputer, ponsel, hingga peralatan rumah tangga. Sederhananya, sirkuit digital adalah rangkaian elektronik yang beroperasi dengan menggunakan sinyal diskrit, yaitu sinyal yang hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Semua kombinasi N, 0 dan 1 adalah input yang valid untuk sirkuit. Jika B sama dengan 0 dan 1, maka semua input yang mungkin dapat dianggap sebagai produk adalah Cartesius Bn. Sirkuit dapat dipandang sebagai fungsi f dari Bn adalah B. Sirkuit digital dikonstruksi dengan logic gate atau gerbang logika. Oke, yang selanjutnya itu bentuk disjuntif normal atau DN. DN adalah ekspresi fungsi boolean yang berupa penjumlahan dari midterm yang berbeda. Midterm adalah perkalian dari faktor-faktor yang berkorespondensi dengan setiap variabel atau input, dan DN mungkin bukan bentuk sederhana, tetapi bentuk standar dari fungsi boolean. Bentuk midterm dari baris-baris yang fungsinya bernilai 1. Yang kedua, faktor midterm berupa variabel YBS jika nilainya 1 dan komplemennya jika nilainya 0. Yang ketiga, jumlahkan semua midterm. Yang selanjutnya itu peta Carnot. Peta Carnot atau K-map adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika, sehingga menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. Kemudian resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. Yang ketiga, daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil dan hemat biaya. K-map atau peta Carnot diilustrasikan seperti matriks dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel K-map-nya, sehingga ada sebutan K-map 2 peubah, K-map 3 peubah, dan K-map 4 peubah.
Dan untuk peta Carnot dua peubah, kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan K-map dua variabel. Anda bisa menuliskannya 0 kemudian 1 sesuai contoh atau 1 kemudian 0 sehingga sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut dan kita akan membuatnya. Setiap sel dari matrik atau bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contohnya, oke, lanjut di peta Carnot tiga peubah, kombinasi masukan 0, 1 menjadi 1, 1. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A dari 0 menjadi 1. Sedangkan masukan B tetap 1 dan 1. Jadi Anda tidak boleh menuliskan 01 kemudian 10 seperti yang biasa Anda lakukan di tabel kebenaran. Mengapa? Karena jika susunannya menjadi 01 kemudian 10, berarti perubahan terjadi di masukan 2. A berubah dari 0 menjadi 1 dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Seperti pada K-map 2 peubah, isi sel dari K-map 3 peubah juga berisi result atau hasil dari tabel kebenaran. Sebagai contohnya, bisa dilihat di bawah. Nah, ini untuk contohnya, XY komplement Z ditambah XY Z komplement ditambah XY komplement Z tambah Y komplement Z dan ditambah X komplement, Y komplement, dan Z komplement. Lu bujur sangkar menghasilkan Y sebab faktor ini satu-satunya faktor sekutu untuk 4 minten. Lu persegi panjang yang menghasilkan X Z komplement. Jadi ekspresi sederhananya yaitu Y komplement ditambah Z X komplement. Dan untuk peta Carnot 4 peubah, Anda dapat memasukkan dua peubah di rusuk kolom dan dua peubah di rusuk baris. Lanjut. Seperti contoh. Nah, untuk contohnya yaitu lanjut. Pertama, sirkuit logika berikut memuat satu gerbang XOR, satu gerbang NOT, satu gerbang NAND, dan satu gerbang OR. Tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika tersebut jika P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, 2, P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0, 3, P bernilai 1, sedangkan Q, R, dan S bernilai 0, 4, P, Q, R, S keempatnya bernilai 0. Jawaban nomor 1, berdasarkan soal tersebut didapatkan nilai keluaran dari sirkuit logika, yaitu bernilai 1. Jawaban nomor 2, berdasarkan dari soal, P bernilai 1, dan R bernilai 1, Q dan S bernilai 0, maka didapatkan nilai akhir berupa 1. Jawaban nomor 3, jika P bernilai 1 dan Q, R, S bernilai 0, maka akan didapatkan nilai akhir 0. Jawaban keempat, jika semuanya bernilai 0, yaitu P, Q, R, S, maka akan didapatkan nilai berupa 1. Contoh soal sirkuit digital yang lain yaitu diberikan sebuah gerbang OR dengan 3 input A, B, C, A, B, C, A, B, C yang
yang masing-masing bernilai biner 0 atau 1. Pertanyaannya, berapa jumlah total kombinasi input yang mungkin? Yang kedua, berapa banyak kombinasi input yang menghasilkan output Y sama dengan 1Y, sama dengan 1Y sama dengan 1? Yang ketiga, berapa persen kombinasi input yang menghasilkan output Y sama dengan 1, sama dengan 1Y, sama dengan 1? Penyelesaiannya, setiap input memiliki dua kemungkinan nilai, 0 atau 1. Dengan 3 input, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Jumlah kombinasi dihitung dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah input, N sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi. Berikut tabel kombinasinya. Banyaknya kombinasi input yang menghasilkan output Y sama dengan 1:7. Presentasi kombinasi input yang menghasilkan output Y sama dengan 1:87,5%. Persentase itu dihitung dengan rumus persentase sama dengan jumlah kombinasi Y sama dengan 1 per jumlah total kombinasi dikali 100. Persentase sama dengan 7/8 dikali 100 sama dengan 87,5%. Kesimpulannya, 87,5% dari total kombinasi input menghasilkan output Y sama dengan 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.